Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saria. Saya berasal dari kelas PAI 4K. Baik, di sini saya akan menjelaskan point of view tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan pada pertemuan keempat. Nah, langsung saja. Jadi, pendidikan dan masyarakat adalah dua hal yang saling terhubung dan saling mempengaruhi. Di Indonesia, hubungan ini terlihat sangat jelas. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk nilai-nilai sosial dan kemajuan masyarakat. Sebaliknya, kondisi masyarakat juga mempengaruhi bagaimana sistem pendidikan berkembang dan berubah. Hubungan antara pendidikan dan budaya juga sangat penting diterapkan di Indonesia karena bisa membantu melestarikan nilai-nilai budaya lokal melalui muatan lokal dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu pengaruh sistem pendidikan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Sistem pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui berbagai cara yang berhubungan. Dalam aspek sosial, pendidikan berperan sebagai alat pemerataan yang dapat mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Dalam bidang ekonomi, pendidikan berperan sebagai penghasil tenaga kerja berkualitas yang mendorong pembangunan. Sedangkan dalam hal budaya, sistem pendidikan memiliki dua peran penting, yaitu menjaga nilai-nilai tradisional sekaligus mendorong perubahan budaya yang positif. Selanjutnya yaitu pengaruh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat terhadap evolusi sistem pendidikan. Nah, masyarakat itu mempunyai berbagai perubahan sosial, baik itu dalam bidang sosialnya, ekonominya, dan juga budayanya. Mereka tidak hanya menerima sistem pendidikan begitu saja, tetapi juga ikut membentuk bagaimana sistem pendidikan itu berkembang. Contohnya ketika masyarakat peduli terhadap lingkungan hidup, maka pelajaran tentang lingkungan pun masuk ke dalam kurikulum nasional. Misalnya di materinya itu ada membahas tentang lingkungan hidup, kerja bakti sosial terhadap masyarakat. Nah, itu dimasukkan ke dalam kurikulum nasional. Selain itu, perubahan ekonomi, di mana saat ekonomi Indonesia itu berubah dari yang tadinya bergantung pada pertanian menjadi lebih fokus pada industri dan jasa. Nah, kebutuhan keterampilan pekerja pun juga berubah. Di situ pemerintah juga memasukkan perubahan dari ekonomi tersebut ke dalam kurikulum pendidikan supaya siswanya bisa mempelajari apa sih, bagaimana dan seperti apa pendidikan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu implikasi praktis dari hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat. Nah, hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat itu merupakan aspek yang harus dipahami dan diintegrasikan dalam kebijakan pengembangan pendidikan dan juga strategi pembangunan masyarakat. Dampak praktis yang penting dalam hubungan timbal balik ini, yang pertama itu memberikan kewenangan kepada daerah dalam pengambilan keputusan pendidikan. Itu adalah langkah yang sangat strategis. Nah, yang kedua itu kerjasama antara berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan, dunia usaha, dan juga masyarakat. Nah, itu sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Nah, selain itu, kebijakan pendidikan itu harus dipadukan dengan kebijakan sosial, ekonomi, dan budaya lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap point of view dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.